Untukmu yang tinggal di dunia sebelahku yang tidak bisa kulihat secara langsung, aku menulis surat ini dengan jari yang sedikit bergetar namun hati yang hangat. Aku membayangkan kamu membaca atau mendengar kata-kata ini di ruangan yang tenang ketika malam mulai turun. Di sini, di duniaku, kecemasanmu tidak bersembunyi di dalam kepala, tetapi berjalan di sampingmu sebagai makhluk kecil yang bisa kamu lihat dan ajak bicara. Kami menyebut mereka bayang karena mereka selalu mengikuti pemiliknya dan jarang benar-benar pergi. Bayang besarku saat ini sedang duduk di tepi meja, sambil mengawasi setiap kata yang kutulis untukmu. Ia khawatir aku akan jujur terlalu jauh dan kamu akan menganggapku aneh. Aku tertawa pelan karena di sini kekhawatiran itu sangat biasa dan tidak ada yang merasa perlu menutupinya. Waktu kecil aku kira semua dunia seperti ini, bahwa semua orang bisa melihat kecemasan satu sama lain. Aku baru tahu belakangan bahwa di duniamu kecemasan berjalan diam-diam dan sering memakai topeng senyum yang rapi. Itu sebabnya aku ingin menceritakan seperti apa rasanya hidup di tempat di mana tidak ada satupun kecemasan yang benar-benar bisa disembunyikan. Di duniaku setiap bayi lahir bersama bayang kecil yang muncul di hari-hari pertama, ketika bayi pertama kali merasa takut akan kehilangan pelukan. Bayang itu biasanya sebesar telapak tangan, warnanya pucat, dan matanya selalu terbuka lebar. Ia tidak jahat, hanya terlalu waspada terhadap segala kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Ketika aku bayi, kata orang, bayangku sering menarik selimut ibuku agar tidak pergi terlalu jauh. Seiring aku tumbuh besar, bayang itu tumbuh juga, beratnya seperti bertambah setiap kali aku menelan kekhawatiran tanpa sempat mengucapkannya. Di sekolah dasar kami punya pelajaran khusus bernama pertemuan pagi bersama bayang. Di jam itu kami duduk melingkar dan guru meminta kami memperkenalkan bayang masing-masing. Ada yang menunjukkan bayang mumil di pundaknya yang terus menggigit ujung kemeja ketika ujian akan dimulai. Ada yang membawa bayang gemuk yang selalu minta duduk di pangkuan kalau harus bicara di depan kelas. Aku waktu itu malu karena bayangku lebih besar dari punya teman-teman dan warnanya abu-abu gelap, bukan pastel lembut. Guru hanya tersenyum dan berkata bahwa besar kecilnya bayang bukan ukuran kegagalan, melainkan tanda bahwa hidup sudah memberiku banyak hal penting untuk kupikirkan. Waktu itu aku belum mengerti, tapi kalimat itu menempel di kepalaku sampai sekarang. Di rumah orang tuaku punya aturan bahwa sebelum tidur kami harus menyapa bayang masing-masing dan bertanya apa yang membuatnya lelah hari itu. Jadi, setiap malam kami duduk di ruang keluarga dan satu persatu menceritakan kekhawatiran yang tidak sempat keluar di siang hari. Ayah bercerita bahwa bayangnya takut proyek kantornya gagal sehingga ia lembur terlalu lama. Ibu bercerita bahwa bayangnya cemas tidak bisa menjaga semua orang sekaligus. Aku bilang bahwa bayangku takut aku tidak akan punya teman yang benar-benar mengerti pikiranku yang rumit. Ada keheningan kecil, lalu kami saling menatap dan keheningan itu terasa seperti selimut yang menutup pelan-pelan luka yang tidak terlihat. Di akhir sesi kami biasa berkata pada bayang masing-masing, terima kasih sudah menjaga kami hari ini walau caramu kadang melelahkan. Ketika kami melakukan itu, tubuh bayang menyusut sedikit dan napas kami terasa lebih ringan. Seiring waktu ilmuwan di duniaku mulai tertarik mempelajari bayang dengan cara yang lebih sistematis. Mereka menimbang berat bayang, mengukur tinggi mereka, dan mencatat seberapa sering mereka berbisik kepada pemiliknya. Mereka menemukan sesuatu yang sangat penting, yaitu bahwa setiap kali seseorang membohongi dirinya sendiri, bayang akan tumbuh lebih cepat daripada hari-hari biasa. Saat seseorang berkata, aku baik-baik saja padahal hatinya hancur, bayang di belakangnya akan membengkak seperti balon yang diisi terlalu banyak udara. Jadi, pelan-pelan kami belajar bahwa bukan rasa cemas yang merusak kami, melainkan kebiasaan pura-pura tidak cemas. Dari penelitian itu muncul profesi baru yang disebut kurator dialog bayang, dan aku sekarang bekerja sebagai salah satunya. Tugas kami membantu orang berbicara dengan bayang mereka dengan cara yang sehat, jujur, dan tidak saling menyakiti.
Kami tidak menghapus kecemasan, kami hanya mengajarinya duduk di kursi yang tepat. Ketika Plin datang ke ruang kerjaku, mereka duduk di kursi besar, sedangkan bayang mereka mendapat kursi kecil di sampingnya. Biasanya yang lebih dulu bicara justru bayangnya, sementara pemiliknya menatap lantai dan pura-pura sibuk dengan kuku. Ada bayang yang mengeluh bahwa pemiliknya selalu memaksa bekerja hingga dini hari dan tidak pernah mengakui rasa lelah. Ada bayang lain yang menangis karena setiap kali memberi sinyal bahwa hubungan ini berbahaya, pemiliknya justru menutup telinga. Aku mendengarkan keduanya, lalu pelan-pelan membantu mereka menyusun perjanjian baru. Misalnya, bayang tidak akan menjerit sepanjang hari jika pemiliknya mau memberi waktu 15 menit saja untuk benar-benar jujur dengan dirinya sendiri. Di akhir sesi mereka biasanya pulang berdua dengan langkah yang masih pelan, tapi tidak saling menarik rambut lagi. Namun tidak semua cerita tentang bayang seindah itu karena di duniaku ada juga yang mencoba memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Beberapa dekade lalu ada pasar gelap yang memperdagangkan bayang dengan berbagai alasan. Ada seniman yang ingin membeli bayang penuh trauma agar bisa menghasilkan karya dramatis tanpa harus mengalaminya sendiri. Ada pebisnis yang mencoba menjual bayang miliknya karena bosan hidup dalam ketakutan dan ingin hidup dengan kepala yang senyap. Kasus paling terkenal adalah seorang pria yang hampir sepenuhnya menjual bayangnya kepada orang lain dengan imbalan kekayaan dan keberanian ekstrem. Di tahun-tahun pertama, hidupnya tampak sempurna karena ia tidak lagi cemas kehilangan apapun. Ia menandatangani kontrak berisiko tinggi tanpa ragu dan melompati setiap batas dengan senyum lebar. Orang mengaguminya sebagai simbol keberanian zaman baru. Namun pelan-pelan sesuatu yang lain ikut hilang, yaitu kemampuannya merasa bersalah atau menyesal ketika menyakiti orang. Ia mulai memecat karyawan dengan cara kasar dan memutus hubungan tanpa penjelasan karena tidak ada lagi suara kecil yang bertanya apakah semua ini benar. Sementara itu bayang yang dijual tumbuh menjadi monster senyap di rumah pemilik barunya yang sudah punya bayang berat sebelumnya. Rumah itu menjadi penuh suara cemas hingga pemilik baru hampir tidak bisa tidur dan hidupnya perlahan runtuh. Akhirnya kasus itu dibawa ke pengadilan dan menjadi perdebatan nasional tentang apakah menjual kecemasan sama saja dengan menjual bagian dari hati nurani. Di ruang sidang para ahli berdebat dengan data, sedangkan bayang dari berbagai ukuran duduk di bangku penonton dan menatap dengan penuh gelisah. Keputusan akhirnya menyatakan bahwa bayang tidak boleh diperjualbelikan secara penuh. Orang boleh mengatur posisi bayang, berbagi tugas dengan orang lain, dan meminta bantuan sementara, tetapi tidak boleh menghapus seluruhnya dari hidupnya. Dari sana lahir Undang-Undang Integritas Bayang yang menghentikan pasar gelap dan mengubah cara kami memandang rasa cemas. Setelah itu pemerintah memulai kampanye besar dengan slogan bahwa semua orang berhak hidup dengan bayang yang dihargai, bukan dipenjara. Di sekolah pelajaran tentang bayang menjadi lebih dalam, bukan sekadar menggambar bentuk mereka, tetapi juga belajar membaca pesan yang mereka bawa. Anak-anak diajak menulis jurnal sederhana setiap malam tentang kapan bayang muncul dan apa yang mungkin ingin dikatakan. Banyak anak menyadari bahwa bayang mereka paling aktif ketika mereka mengkhianati keinginan sendiri demi menyenangkan orang lain. Ada anak yang menulis bahwa bayangnya berat setiap kali ia mengiyakan ajakan bermain, padahal ia ingin membaca buku tenang di kamar. Guru menunjukkan bahwa ini bukan tanda egois, tetapi sinyal bahwa ia perlu belajar mengatakan tidak dengan lembut. Di duniaku kecemasan tidak lagi dianggap penghalang mimpi, melainkan alarm yang kadang terlalu keras tetapi tetap berguna. Namun, tentu saja, hidup bersama alam yang selalu berbunyi juga melelahkan dan kami tidak berpura-pura bahwa semuanya mudah. Aku sendiri pernah sampai di titik ingin menghilangkan bayangku selamanya. Saat itu aku baru memulai karir sebagai kurator dialog bayang dan merasa harus terlihat kuat untuk dipercaya. Setiap hari aku mendengar cerita orang lain yang patah dan mencoba menambal hati mereka dengan kata-kata pelan.
Malam hari ketika aku pulang, bayangku berdiri di pintu dan menanyakan siapa yang akan menambal lelahku. Aku tidak menjawab karena merasa itu pertanyaan yang tidak profesional. Lama-lama bayangku menjadi lebih besar dari tubuhku dan sulit dibawa kemana-mana. Suatu hari seorang kolega menawarkan kontrak untuk mengecilkan bayangku secara permanen dengan teknik eksperimen yang sedang ramai dibicarakan. Dengan prosedur itu, bagian terbesar dari kecemasanku akan dipindahkan ke kapsul kristal yang disimpan di fasilitas khusus. Aku akan hidup lebih tenang, lebih fokus, dan katanya lebih efisien. Di kertas kontrak itu ada bagian kecil yang menjelaskan risiko kehilangan sebagian kemampuan empati dan intuisi, tetapi kalimatnya ditulis dengan huruf yang sangat kecil. Waktu itu aku terlalu lelah untuk membaca pelan-pelan dan hampir saja menandatangani. Namun bayangku yang sudah sangat berat tiba-tiba berjalan ke meja dan menutupi paragraf itu dengan tubuhnya. Ia menatapku dengan mata yang selama ini selalu kuabaikan, dan aku melihat di sana sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Di mata itu ada rasa takut, tetapi juga rasa sayang yang kaku seperti seseorang yang sudah lama menunggu untuk diakui. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya kepada bayangku apa yang ia inginkan. Ia menjawab bahwa ia tidak ingin dihapus, ia hanya ingin aku berhenti berpura-pura kuat setiap saat. Aku menangis lama sekali malam itu, dan pertama kali dalam bertahun-tahun aku tidak memberi nasihat profesional kepada diriku sendiri. Aku hanya duduk di lantai kamar dan berkata keras bahwa aku lelah dan kesepian dan takut mengecewakan orang. Sesudah malam itu sesuatu berubah. Bayangku masih besar, tetapi bentuknya tidak lagi tajam dan beratnya berkurang sedikit. Aku membatalkan kontrak dan memutuskan bahwa aku ingin belajar berdamai, bukan memotong bagian dari diriku sendiri. Sejak saat itu ketika Clint datang dan berkata mereka ingin menghilangkan kecemasan total, aku tidak lagi mengutip buku teori duluan. Aku bercerita bahwa di duniaku sudah pernah ada eksperimen masyarakat tanpa bayang, dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Komunitas itu bernama zona tanpa bayang dan awalnya terlihat seperti surga. Tidak ada orang yang ragu, semua bicara dengan suara mantap dan keputusan diambil secepat kilat. Orang di luar zona mengagumi mereka sebagai generasi yang berani dan bebas. Namun beberapa pengunjung mulai merasa ada sesuatu yang dingin di mata penduduk zona itu. Mereka tersenyum, tetapi tidak ada getaran cemas ketika mereka hampir melukai orang lain. Mereka memulai proyek berbahaya tanpa memikirkan dampak karena tidak ada suara kecil yang bertanya bagaimana jika orang lain terluka. Suatu hari sebuah kecelakaan besar terjadi di fasilitas penelitian mereka dan banyak orang terluka parah. Ketika diminta menjelaskan, para pemimpin zona berkata bahwa mereka menyesal, namun wajah dan tubuh mereka tidak memancarkan apapun. Tidak ada bayang di sekitar mereka yang bergetar menyesal. Dunia luar terkejut karena ternyata ketiadaan kecemasan total membuat empati ikut hilang. Setelah penyelidikan panjang, eksperimen itu ditutup dan menjadi pelajaran terbesar dalam sejarah duniaku. Kami akhirnya menyimpulkan bahwa sedikit cemas adalah tanda bahwa sesuatu penting, bahwa ada sesuatu yang tidak ingin kami biarkan hancur. Sejak itu kurikulum sekolah dan kampanye publik berubah. Anak-anak diajarkan bahwa tujuan hidup bukan membungkam bayang, melainkan belajar bekerja sama dengannya. Di billboard kota tertulis pesan yang cukup sederhana, yaitu kamu tidak rusak hanya karena hatimu bergetar lebih sering. Di perusahaan-perusahaan besar, ruangan meeting dilengkapi kursi kecil di sudut untuk bayang para pengambil keputusan. Sebelum memutuskan sesuatu yang memengaruhi banyak orang, mereka diminta menoleh dan melihat apakah bayang mereka tampak tenang atau sangat gelisah. Jika semua bayang di ruangan itu bergetar keras, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang belum mereka jujur terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Tentu saja masih banyak yang mengabaikan sinyal ini karena manusia tetap manusia. Namun perlahan-perlahan kebiasaan menengok ke arah bayang sebelum menandatangani sesuatu menjadi budaya baru.
Di kehidupan sehari-hari, kehadiran bayang menghadirkan banyak momen kecil yang mungkin akan membuatmu tersenyum. Ketika pasangan bertengkar di taman, seringkali bayang mereka lebih dulu duduk berdampingan di bangku dan saling menatap lelah. Kadang bayang satu orang melambaikan tangan pada pemilik yang lain, seolah berkata, "Tolong kalian duduk dan bicara tanpa teriak." Anak kecil yang tersesat di pasar biasanya tidak hanya menangis, tetapi juga memeluk bayangnya kuat-kuat. Petugas keamanan dapat menebak tingkat ketakutan anak dari seberapa erat ia memeluk bayangnya dan bergerak lebih cepat untuk menolong. Ada juga kafe favoritku, tempat orang dewasa bisa datang bersama bayang mereka untuk sesi istirahat khusus. Di sana ada menu minuman untuk manusia dan menu permainan untuk bayang, seperti puzzle kegelisahan dan labirin pilihan hidup. Manusia duduk ngobrol, sementara bayang mereka mencoba memecahkan puzzle sebagai cara melepaskan sedikit ketegangan. Di ujung hari semua orang pulang dengan langkah yang lebih ringan karena kecemasan mereka sudah diberi ruang bermain, bukan hanya ruang mengeluh. Ketika aku menulis ini, bayangku sedang mendorong mug minuman ke arahku, seolah mengingatkanku untuk minum sedikit sebelum lanjut. Ia selalu takut aku tenggelam dalam pekerjaan dan lupa menjaga tubuh. Aku sering bercanda bahwa ia terlalu berlebihan, tetapi diam-diam aku bersyukur ada yang mengawasiku sedekat itu. Mungkin di duniamu kamu tidak bisa melihat makhluk kecil yang berjalan di sampingmu, tetapi mungkin kamu merasakan sesuatu yang mirip. Mungkin ada rasa berat di dada ketika kamu berpura-pura baik-baik saja. Mungkin ada suara pelan di dalam kepalamu yang bertanya apakah ini benar-benar hidup yang kamu inginkan. Di sini, kami akan menyebut semua itu sebagai bayang yang belum pernah diajak duduk dan bicara dengan tenang. Aku sering membayangkan bagaimana jadinya jika suatu hari dinding antara duniamu dan duniaku menjadi sedikit lebih tipis. Bayang-bayang dari duniaku akan menatap manusia di duniamu yang berjalan cepat dengan wajah lelah. Mereka mungkin berkata pelan kepada para pemilik yang tidak mereka miliki, "Kamu boleh berhenti sebentar dan mengakui bahwa kamu takut." Aku tidak tahu apakah di duniamu orang akan mendengarkan pesan dari makhluk yang tidak mereka lihat. Tapi aku percaya bahwa hatimu mengerti bahasa yang sama, yaitu bahasa getaran halus yang muncul ketika sesuatu yang penting sedang dipertaruhkan. Jadi, melalui surat ini aku ingin menawarkan sebuah latihan kecil yang bisa kamu lakukan di duniamu tanpa perlu melihat bayang secara fisik. Malam ini sebelum tidur, coba duduk sebentar di tempat yang tenang dan letakkan tangan di dada. Bayangkan bahwa di sampingmu ada makhluk kecil yang merekam semua kekhawatiranmu sejak lama. Tanyakan padanya bagian hidup mana yang paling membuatnya lelah akhir-akhir ini. Jangan buru-buru memberi solusi, cukup dengarkan seperti kamu mendengarkan suara sahabat lama. Kalau air mata muncul, biarkan saja mengalir karena di duniaku itu pertanda bahwa bayang dan pemiliknya akhirnya berbicara setelah sekian lama berpisah. Setelah itu ucapkan terima kasih karena ia sudah berusaha menjaga kamu walau caranya kadang berantakan. Lalu beritahu dia satu hal kecil yang akan kamu lakukan besok untuk membuat hidup kalian berdua sedikit lebih ringan. Tidak perlu rencana besar, cukup langkah sederhana seperti tidur sedikit lebih awal, menolak satu permintaan yang membuatmu kewalahan, atau jujur pada satu orang yang kamu percaya. Di duniaku kami percaya bahwa perubahan besar jarang lahir dari niat yang tidak diikuti langkah kecil. Bayang juga tahu itu dan biasanya ia akan berhenti menjerit jika melihat kamu sungguh-sungguh berjalan walau pelan. Aku ingin kamu tahu bahwa dari dunia sebelah ini aku sering memikirkan orang-orang di duniamu yang harus membawa kecemasan tanpa teman yang bisa melihatnya. Mungkin kamu merasa sendirian dalam kekhawatiranmu dan berpikir hanya kamu yang berlebihan. Namun dari sudut multiverse ini, aku bisa melihat jutaan titik kecil yang bergetar, warna yang mungkin adalah bayang kalian yang tidak bernama. Jika bisa, aku ingin duduk bersama kalian satu persatu dan berkata bahwa kamu tidak rusak hanya karena kamu sering takut. Aku ingin menegaskan bahwa hati yang sering cemas biasanya adalah hati yang sangat peduli.
Kamu cemas karena kamu tidak ingin kehilangan sesuatu yang penting. Kamu cemas karena kamu ingin melakukan yang terbaik walaupun kamu tidak selalu tahu caranya. Dan kamu cemas karena kamu belum punya bahasa yang cukup untuk menjelaskan apa yang kamu rasakan kepada orang lain. Di duniaku kami sedang belajar bahasa baru setiap hari, yaitu bahasa jujur tentang rasa takut tanpa rasa malu. Aku berharap suatu hari nanti serpihan bahasa itu juga sampai ke telingamu. Sampai saat itu tiba, anggaplah surat panjang ini sebagai undangan kecil untuk berdamai dengan sisi dirimu yang selama ini kamu anggap mengganggu. Jika suatu hari kecemasanmu tiba-tiba punya wajah, aku berharap wajah itu tidak terlihat seperti monster asing. Aku berharap kamu bisa melihat bahwa ia seperti teman lama yang hanya belum kamu kenal dengan baik. Mungkin kalian tidak akan selalu akur, tetapi kalian bisa belajar berjalan berdampingan tanpa saling mendorong ke jurang. Aku akan mengakhiri surat ini sebelum bayangku mulai merenak karena aku menulis terlalu lama dan lupa tidur. Dari dunia di mana kecemasan bisa kamu tatap matanya, aku mengirimkan pelukan lembut yang mungkin hanya akan kamu rasakan sebagai sedikit kelegaan di dadamu malam ini. Salam hangat dari seseorang yang percaya bahwa kamu jauh lebih berani daripada yang kamu kira. Dengan penuh kasih dari seorang teman yang tinggal di dunia sebelahmu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi selalu dekat di antara pikiran-pikiranmu. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai baris terakhir ini. Aku sungguh menghargai waktumu dan keberanianmu untuk bertahan sejauh ini. Kalau kamu merasa surat ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan lupa untuk menekan tombol suka agar aku tahu bahwa suaraku sampai kepadamu. Jika kamu ingin terus menerima surat-surat dari berbagai dunia di multiverse, jangan lupa berlangganan ke channel ini dan aktifkan notifikasi. Aku juga sangat senang membaca komentar, jadi kalau ada bagian dari hidupmu atau dari bayangmu yang ingin kamu ceritakan, tulislah di kolom komentar dengan jujur dan lembut. Di pojok kanan bawah video ini ada kode yang bisa kamu pindai, atau kamu bisa memakai link di deskripsi jika suatu hari kamu ingin mendukung channel ini dengan donasi. Di deskripsi video juga ada link ke karya-karya lain dari multiverse lain yang sangat berbeda dari cerita hari ini, dan mungkin ada yang bisa menemanimu di malam-malam yang lain. Untuk sekarang aku pamit dulu, semoga malam ini hatimu sedikit lebih tenang, dan semoga kamu mau kembali mendengarkan suratku di episode berikutnya.